gimana? Apakah lagi di jalan atau gimana? Sudah sampai, Pak. Soalnya kalau kita tunggu terus nanti nggak selesai kita. Kita mulai aja ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, seperti yang saya infokan di minggu lalu, jadi saya tunggu-tunggu yang baru mengirimkan laporan beserta pengecekan PowerPoint untuk presentasi itu baru kelompoknya Gilang Pranata. Udah ada belum Gilang? Gilang, Hendro, Cika, Miracle, sama Dimas. Sudah datang belum? Ada Pak, hadir Pak. Oke, Hadir, Pak. jadi perwakilan sudah datang. Jadi karena memang cuman kelompoknya Gilang dan teman-teman yang mengumpulkan, jadi kita bahas untuk punya mereka ya. Nanti yang kelompok lain menyesuaikan. Saya share dulu untuk hasil laporan yang dibuat oleh kelompoknya Gilang. Oke, apakah sudah terlihat? Nampak, Pak. Oke, jelas ya. Oke, kita cek dulu di sini. Nah, ini nanti minta tolong di checklist ya. Baik, Pak. Terus ini tanggalnya juga belum dibuat, nanti diisi ya. Sama ini spasinya terlalu besar. Lalu untuk daftar isinya sudah bagus ya, sudah lebih rapi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terus daftar gambar juga sudah bagus ya, ada rapi. Sudah sesuai dengan halamannya kan ini ya? Sudah, Pak. Oke. Terus daftar table juga sudah. Daftar lampiran semua satu. Lampiran halaman 3. Kok halaman 3 lampiran? Pak, untuk lampiran itu dilampirkan linknya atau gimana, Pak? Lampiran itu di akhir. Biasanya lampiran itu setelah daftar pustaka. Nah, lampiran itu biasanya kalau misalkan ada nih contoh kalian hasilnya nanti berupa video ya kan. Nanti kan kalian tampilkan tuh kayak Google Drive-nya, terus nanti misalnya ada Google Drive terkait laporan, PowerPoint, nah dan sebagainya itu nanti dilampirkan. Nah, biasanya lampiran itu nanti ada di halaman setelah daftar pustaka. Itu kemarin udah saya cek sih beberapa kelompok, nanti bisa lihat temennya ya yang udah buat lampiran. Baik, Pak. Oke. Kita lanjut lagi setelah ini. Terus ini sebuah media promosi program studi ini S-nya besar. Prodi di Teknologi Geomatika. Ini Teknologi Geomatika bukan GM, tapi TG. Nanti diganti ya. Kalau yang sebelumnya itu GM untuk apa namanya? Untuk singkatannya ya. Sekarang kodenya diubah menjadi TG karena sudah menjadi teknologi. Sebelumnya kan teknik kan, sekarang udah teknologi jadi TG. Nanti diubah semua ya yang GM ya. Baik, Pak. Oke. TikTok, Instagram, platform promosi brosur video profil dengan menggunakan genre media cetak video profil, adventure, drama, project listening, PPL. Ini pasti
Ini juga spasi. Oke, sudah dijelaskan, berarti sini sudah oke, singkatan, brainstorming, referensi. Nah ini ya, hurufnya masih belum sesuai. Jadi kalau ini Times New Roman, nanti disamakan di sini juga Times New Roman. Oke? Baik. Lalu ini jangan seperti ini ya, jangan apa? Sumber bukan kayak gini. Kayak gini nih. Ada kan? Mana dia? Nah, ini juga salah nih penulisannya. Jadi nih ya, saya buka contohnya. Jadi ini sudah ada sebenarnya terkait tulisan Harvard ini di masing-masing learningnya. Nanti silahkan dicek di minggu ke-9 kalau nggak salah saya nanti. Bisa dicek masing-masing. Nah, di kutipan, nah ini ya, contoh nih kutipan nih. Jadi kalau misalnya kalian ambil kutipan di apa nih, di halaman nih misalnya ada nama apa penulisnya, satu penulis. Nanti misalnya kalian buat kata-kata nih, Asyik 2016 menyatakan bahwa apa-apa. Tapi kalau nanti misalnya disertai dengan halaman, nah Asyik 2000 tahunnya baru halaman kertasnya halaman berapa untuk menjadi kutipannya. Halaman bukunya maksudnya. Bahwa terus menurut Asyik apa gitu. Nah ini kalau misalnya dia dalam tulisan satu orang. Lalu misalnya kutipan terkait dua penulis, misalnya Cooper dan Slinger, baru dalam kurung 2003 titik 224 ini maksudnya halamannya. Ini juga sama. Kalau misalnya lebih dari dua penulis, nanti ditulis Guan et al. Baru titik dalam kurung 29.232. Ini halamannya. Nah ini kalau misalnya kutipan yang kalian mau buat itu di awal kalimat. Nah, kalau misalnya seperti ini, mana tadi gambar? Nah, misalnya seperti ini, mana tadi ya? Nih, misalnya seperti ini kan di akhir nih, bukan di awal. Kalau di awal tuh misalnya, nih, misalnya Sayuti, contoh ya, Sayuti 2008 misalnya, koma misalnya dari buku ya, halaman 23 atau gini. 23 kurung menyatakan bahwa genre yang digunakan adalah genre adventure dan drama. Ini kalau misalnya kutipan yang dibuat di awal kalimat. Kalau misalnya di akhir kalimat, ini seperti ini contohnya dari ini. Jadi di akhir kalimat tuh dalam kurung semua, baru setelahnya koma, baru diisi tahun. Jadi kalau tadi misalnya di awal nih Sayuti, baru dalam kurung 2006 contohnya ya, baru 228 misalnya halaman 28 di contohnya. Bahwa apa? Bahwa titik. Nah, kalau misalnya di akhir tinggal dibuat dalam kurung Sayuti, 2006 baru titik 228 dalam kurung seperti ini contohnya ya. Nah ini contohnya. Kalau misalnya ada halamannya, ini halaman, ini tahunnya. Kalau misalnya nggak ada halaman kutipannya yang diambil dari halaman berapa, buku apa, tahunnya aja dimasukin seperti ini. Nah jadi kita implementasikan coba ya di sini ya. Nah, coba kita implementasikan. Nah, ini dari Kasdan nih, dari Kasdan 2017.
Nah, jadi seperti ini nanti, nggak usah perlu sumber lagi. Nah, langsung aja, Jumanji Kasdan, 2017. Terus ini juga ada nih. Ini apa nih maksudnya? Drama sumber Oasis ini maksudnya apa? Itu salah, Pak. Itu dari YouTube. Ini hapus ya. Iya, Pak. Oke, nanti dihapus ya, jangan lupa nih. Nah, nanti seperti ini jadinya. Terus ini juga sama ya, nanti diubah, menyesuaikan. Gak usah sumber lagi, sumber langsung aja. Kalau misalnya web ya, kalau web berarti nanti masukin tuh www apa gitu kan. Misalnya www.if polibatam.ac.id, contoh seperti itu misalnya ya. Baru 2020 misalnya dalam kurung. Jadi bukan seperti ini ya, salah. Nanti menyesuaikan. Kalau misalnya dari web ya. Tapi kalian ambil dari mana nih? Dari Geomatika Polibatam ini maksudnya web kan? Itu dari YouTube, Pak. Nah, berarti kalau dari YouTube nanti masukin tuh apa namanya? Linknya itu, link YouTube-nya, link YouTube-nya. Dari masukin ke sini, bawah sini. Lalu ini juga sama, ini nggak perlu sumber, langsung aja seperti ini. Dokumen pribadi, ini sama, nanti diperbaiki ya, dokumen pribadi. Ini juga sama, nanti diperbaiki yang ini ya. Terus kita cek ya, ini kan sudah ada nih ISLO 77/2023. Ini tulisannya juga belum diperbaiki. Nah, jadi nanti dicek sini nih. Ini ya kutipannya berarti ya. Ya kan? Daftar pustaka. Iya, Pak. Nah, jadi nanti daftar pustakanya menyesuaikan nih. Contoh misalnya nih. Di pertama ini apa ya? Ini pertama ya. Kasdan ini ya. Iya, Pak. Nah, kasdan ini nanti di yang paling pertama dibuatnya di sini. Berurutan dia. Nanti baru di spasi kayak gini, baru nanti bawahnya apa lagi gitu. Setelah kasdan apalagi, jadi berurutan ya daftar pustakanya, jadi biar pembaca tuh gampang nyari referensi. Terus setelah itu misalnya ini read law nih, nanti dimasukin lagi ke sini. Ini read law. Nah, harusnya dikasih spasi seperti ini ya, biar rapi ya. Berubah semua dia. Ini bisa nggak naik atas? Nah, ini nih belum diperbaiki rupanya nih. Apa namanya? Ukuran ininya, ukuran batasnya. Jadi nggak sama semua nih. Nah, misalnya nih di sini kasdan nih. Kasdan ini berarti dari mana nih ambilnya? Dari buku kah atau dari apa? Dari film ya? Iya, film, Pak. Nah, kalau dari film kita lihat di sini nih. Nih daftar pustaka. Nanti kalau misalnya diambil dari buku seperti ini cara bikinnya. Terus kalau misalnya buku teks terjemahan seperti ini.
Terus kalau buku terbitan nanti contohnya seperti ini, nanti bisa disesuaikan. Terus kalau buku terbitan lembaga organisasi nanti seperti ini. Lalu kalau undang-undang peraturan nanti seperti ini. Terus kalau artikel jurnal, nah ini seperti ini. Lalu kalau seminar proceeding, nah ini seperti ini. Lalu ada juga yang artikel simposium cetak, nah ini seperti ini. Lalu kalau misalnya buku antologi seperti ini, skripsi, terus artikel dari internet. Nah ini kalau misalnya artikel dari internet seperti ini. Ini websitenya nanti dilampirkan di belakang, baru tanggal berapa, tahun berapa. Nah ini ya, nanti bisa dicek masing-masing. Terus makalah pidato ilmiah nanti seperti ini buatnya. Terus kalau misalnya dari majalah harus atau surat kabar nanti dibuat seperti ini. Nah di sini ketika kita cek sama-sama, ini nggak ada dia apa namanya contoh yang diambil dari sebuah film. Ya jadi nggak ada di sini nih. Jadi untuk apa namanya untuk dari film itu seharusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam penulisan atau sitasi ya, atau apa namanya rujukan. Jadi nggak boleh diambil untuk sebagai daftar pustaka kalau misalnya ini. Jadi yang boleh untuk isi dalam daftar pustaka itu seperti ini, buku teks terjemahan, buku terbitan. Nah kalau misalnya tadi ada kayak web-web tadi dari YouTube, nah itu berarti mana tadi ya? Ada link tadi. Nah nih kalau misalnya artikel dari YouTube, nanti masukin seperti ini. Ya, jadi nanti disesuaikan aja ya berarti ya. Ini. Contoh-contohnya sudah ada di sini semua. Berarti terkait laporan minggu depan berarti terakhir ya kita ya untuk pengecekan laporan semua kelompok. Ingat semua kelompok loh. Ini cuma kelompok ini aja yang mengirimkan. Jadi saya nggak bisa ngecek satu persatu untuk setiap kelompok. Ingat ya, untuk semester depan saya mau cek terkait hal ini semuanya. Nah ini berarti banyak harus yang diperbaiki ya untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3, Pak. Nah kelompok 3 nanti diperbaiki terkait penulisan daftar pustakanya ya. Oke ya? Baik, Pak. Siap. Jadi untuk overall udah oke sih, tinggal dicek lagi nanti kayak spasinya, terus huruf besar huruf kecilnya gitu sih. Oke, itu yang terkait apa namanya? Terkait laporannya ya. Tapi kalau saya cek di sini kok cuman 2 ya kalian, cuman 2 bab ya. Kenapa ya? Template terbarunya yang itu aja, Pak. Yang ini aja. Iya, Sampai Pak. kesimpulan. Berarti yang kemarin yang udah disampaikan gimana? Yang teman-teman yang lain yang kemarin kita bahas berarti gimana dong? Apakah diganti semua? Diganti semua, Pak. Oke, sip. Berarti memang benar harus dicek lagi loh itu berarti. Kita harus sama-sama cek. Harusnya minggu ini nih, saya mau cek dulu terkait hal ini ya. Nah, spasi-spasinya gini masih banyak. Oke, ini terkait laporan, nanti bisa diperbaiki lagi untuk semua kelompok sekalian. Nah, yang terakhir itu terkait ini ya. Ini kan PowerPoint kan? Iya, Pak. Oke, PowerPoint kita bahas ya. Jadi untuk awalnya ini udah bagus ya. Maksudnya udah menarik lah untuk dibaca, dilihat, itu udah menarik. Terkait nama kelompok, terus judulnya udah ada. Nah, satu lagi kalau bisa ditambah ya, ditambah misalnya kelas apa, lalu tahun berapa gitu, jadi jelas. Di bawah sini aja nanti. Oke ya.
Baik, Pak. Nanti misalnya kelas B tahun 2000 apa gitu, 2023 tanggalnya buat nanti. Terus nih nama timnya di sini sudah dijelaskan masing-masing masing-masing job desk-nya ya berarti ya, kayak isi laporan, terus referensi, sinopsis, slide, mood board, jadi udah dijelaskan di sini, jadi udah bagus ya. Terus di sini ada agenda. Agenda yang pertama yang akan dibahas itu yang pertama ide konsep, terus genre dan media, lalu ada premis sinopsis, ada mood board sama daftar pustaka. Lalu di sini ada ide konsep terkait pertanyaan ya. Analisis SWOT ya jadinya ini. Nah, strength-nya apa? Nah, dijelaskan nih apa yang unik dari PBL ini. Approach ke audience tentang proyek PBL. Jadi ini udah cukup mewakili ya terkait analisis SWOT ya. Nanti tinggal jelaskan aja bagaimana kalian cara menjelaskannya seperti itu. Udah oke ya. Lalu terkait ide konsep itu jawabannya sebuah short video brosur berisikan mengenai Google. Nah, jadi contoh nih kan kalian di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaan terkait analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities sama threat. Jadi di sini pertanyaannya contoh, apa yang unik dari PBL ini? Nah, sebaiknya kalian bahas satu persatu. Maksudnya gini. Misalnya kalian klik nih strength dulu misalnya nih, strength kalian klik dan nanti nampil terkait strength aja. Nanti apa yang unik PBL ini nanti jawabannya apa gitu. Terus apa yang disukai dari audiens terkait proyek PBL ini nanti apa gitu. Jadi biar lebih biar lebih interaktif lah seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan ya untuk ini ya, biar audiensnya atau si pembacanya juga lebih tertarik lah terkait analisis SWOT-nya. Ini dijelasin ya, tapi dalam satu PowerPoint. Jadi ini kalau misalnya kalian tampilkan seperti ini terlalu panjang. Jadi kalau misalnya kalian contoh, kalian lihat misalnya presentasi seorang kalau misalnya berisi tulisan banyak seperti ini, pasti kalian bosan tuh lihatnya. Wah, banyak kali ya tulisannya gini-gini, pasti bosan tuh. Jadi saran saya kalau misalnya mau buat seperti ini, dia misalnya klik S, nanti nampil untuk satu PowerPoint. Terus balik lagi tuh ke sini, terus klik W, nanti nampil yang W-nya aja. Terus klik O, nanti nampil yang O aja seperti itu. Itu masukan ya, sarannya. Terus terkait genre dan media. Nah, ini juga referensi ya berarti ya. Ini referensinya ya? Ya, Pak. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Maksudnya kan genre drama and adventure kan. Nanti mungkin di sini kan kalian nampilin gambarnya, nanti mungkin kalian bisa jelaskan terkait referensi yang kalian ambil lah, gitu ya. Meskipun di sini kalian tampilkan gambar, nanti bisa dijelaskan. Terus media video dan brosur, nah ini udah oke ya. Jadi ini udah bagus ya kalau saya nilai ya. Jadi seperti inilah kurang lebih kalau misalnya kita presentasi. Usahakan jangan terlalu banyak gini ya. Jadi jangan terlalu banyak tulisan, tapi harus interaktif lah ke audiensnya seperti itu. Ini bagus ya. Nanti bisa jelaskan gambarnya, jelaskan kata-katanya seperti itu. Terus ini ada premis sama sinopsis video profil tentang malam atau kuliah Universitas Geomatika. Struktur 3 babak 1. Nah, ini juga sama nih. Terlalu padat nih satu PowerPoint nih, satu halaman ini terlalu banyak nih. Jadi bisa dibagi-bagi aja mungkin per babaknya. Satu babak, terus yang bawahnya 2 babak, baru bawahnya 3 babak. Jadi nggak terlalu padat gini. Oke ya. Baik, Pak. Terus ada mood board. Ini mood board ini terkait geomatika. Ini udah oke ya. Udah bagus. Nanti tinggal dijelaskan aja. Nah, ini terima kasih. Oke,
Ini udah sampai sini udah oke, udah bagus ya. Terus daftar Pak, pustaka, kan gimana? tadi kan katanya di daftar pustaka itu dikasih gambar, Pak. Jadi itu gimana ya, Pak? Daftar pustaka kasih gambar maksudnya? Daftar pustaka dikasih Maksudnya gambar. tiap Daftar pustaka dikasih gambar maksudnya gimana tuh? Ini, Tadi katanya pas di presentasi, katanya kalau Pak, kalau bisa daftar pustakanya itu disertai dengan gambar, Pak. Referensinya maksudnya. di mana nih? Di bagian daftar pustaka ini, Pak, katanya disertai Ini, dengan gambar. Iya, ini. iya. Gambar, kalian mau masukin gambar di mana lagi? Hmm, pokok kurang lebih sih katanya kalau di bagian terakhir-terakhir dia referensinya itu disertai dengan gambar sih, Pak. Kata Ibu itu sih begitu, Pak. Berarti ini belum ya berarti? Iya, Pak, masih belum. Tapi inilah, maksudnya yang kan kalian masukin nih daftar pustakanya ini kan, coba kita bandingkan ya sama ini ya. Nah ini gimana ya bilangnya, acak adut loh, maksudnya nggak beraturan. Nah sedangkan yang ini tuh lumayan rapi nih, lumayan rapi. Cuman nanti sesuai lagi dengan kaidah yang tadi ya. Oh, baik, Pak. Oke. Atau maksud ibu itu ini enggak? Ini yang harus ada referensi enggak? Bukan. Iya, Pak. Setiap gambarnya disertai dengan referensi maksudnya. Ini kan berarti? Iya, Pak. Ya udah berarti ini kan. Bukan ini kan? Bukan, Pak. Terlihat dia dari setiap gambar disertai dengan referensinya. Nah udah berarti tinggal pindahin aja yang referensi dari Word ini kan. Yang dari sini kan. Ini kan misalnya. Tinggal aja Kasdan 2027 gitu. Udah, gitu aja buat. Oh, baik, Pak. Tinggal buat di sini Kasdan dalam kurung 2020 Kasdan, 2020. Nanti di sini ada penjelasan nih. Kasdan direktur, tapi bukan 2020 tuh, 2017 sini. di 2017, Pak. Tapi di sini 2020 tadi. Oke, nanti dicek aja ya. Nah, 2017 berarti nanti buat di sini Kasdan 2017. Terus ini juga kalau misalnya ada ini ya. Taigon kan? Iya, Taiwan. Taigon berarti nanti sama kayak tadi, 2016. Ini motion picture nih produksinya. Nah, itu dari penulisan apa stylenya, Pak? Jadinya gitu. Maksudnya motion picture nih apanya? Perusahaannya kah atau produsernya kah atau apanya kah? Kurang tahu juga, Pak. Soalnya dari Word-nya langsung jadi gitu, Pak. Dari Word-nya. Sini ada ya? Mana? Mana ya? Enggak, Pak. Maksudnya pakai yang apa style langsung dari Word-nya gitu, Pak. Apa style dari Word yang bisa jelasin mungkin di mana? Soalnya kalau saya lihat di sini nggak ada sih. Atau yang ini
Ada cuman di presentasi aja. Yang ini yang Taigon nih. Itu Word-nya masih belum diperbarui lagi, Pak. Oke, berarti belum ya. Makanya saya bingung. Oke lah. Oke, berarti itu aja. Kalau untuk ini udah bagus sih, udah menarik sih kalau untuk saya, untuk terkait apa namanya presentasinya udah oke lah. Cuman tambahan tadi aja. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada minggu ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait mata kuliah kita? Kita soalnya tinggal 1 minggu lagi loh, tinggal minggu depan ya. Pak, itu kan link referensinya itu kan berupa link kan, Pak. Nah, itu kita linknya itu kita bikin jadi EPA style juga ya, Pak. Kita singkat lagi ya, kita ubah lagi maksudnya. Iya, pokoknya kan kalau buat di sini misalnya Geomatika Polibatam, ya kan? Ya. Terus tahunnya 2022. Terus nama judul videonya apa akan buat gitu. Pokoknya sesuai dengan apa style tadi. Oh, berarti itulah nanti jadi referensinya ya, Pak. Benar. Jadi nanti di dalam kurungin itu ya, dalam kurungin masukin ke apa? Referensi misalnya gambar kah atau kata kah. Oh, oke, Pak, baik. Ya, oke. Nanti yang pasti yang saya catat sih untuk daftar pustakanya masih belum rapi sih yang ini. Iya, Nanti, Pak, tadi emang masih belum ini. nanti tolong disesuaikan lagi ya samain dengan yang PowerPoint ya kalau misalnya dari ini ya. Berarti sesuai dengan urutannya ya, Pak? Ya, yang pertama urutan, yang kedua, yang tadi kan di PowerPoint kan misalnya mau masukin tuh emang mau masukin tuh di Word belum update ya, nanti diupdate seperti itu. Oh, oke, Pak. Oke, tapi untuk ini udah bagus sih, udah rapi lah dibandingkan yang waktu kita pernah ketemu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang lainnya? Ingat ya, minggu depan paling lambat hari apa ya? Kita kan sesi hari Kamis ya. Paling lambat hari Selasa atau hari Rabu kumpulin ke saya untuk laporannya biar nanti bisa saya cek dulu baru kita bahas hari Kamisnya ini. Laporan sama PowerPoint setiap kelompok kelas A ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ngumpulin PowerPoint, laporan ya udah berarti itulah yang kalian laporkan nanti. Jadi jangan tiba-tiba oh kok hasilnya kurang bagus ya gini ya, kalian sendiri yang nggak mau ngumpulin seperti itu. Oke ya, itu aja mungkin pertemuan kita pada minggu ini karena memang yang menggunakan cuman kelompoknya Gilang. Jadi sebelum saya tutup minta tolong satu orang siapa ya? Ketua kelasnya siapa sih? Lupa saya. Ilham, Pak. Ilham ada nggak? Dia katanya udah masuk, Pak, tapi belum diterima katanya. Ya kan telat, kan saya udah bilang telat nggak saya terima. Udah berapa kali tuh saya info kan, telat 10 menit nggak saya terima. Oke, minta tolong siapa ya berarti ya? Yang bisa cek di sini yang nggak hadir siapa gitu. Bisa nggak? Teo aja, Pak Teo. Theo mana? Yang nggak hadir ya, Pak, di data ini ya, Pak? Iya, boleh. Oh, baik, Pak. Yang nggak hadir aja ya, berarti saya hadir. Berarti nanti saya kirim ke WA Bapak ya, Pak, data-data yang nggak hadir aja. Oke, Pak. Oke, sambil nunggu dicek ya sama temannya. Mungkin Miracle bisa ini ya, kita sama-sama screenshot ya biar nanti Miracle untuk apa namanya? Untuk bahan referensi lah yang ada siapa. Kita aktifin dulu ya Kem ya, sebentar ya. Baik, Pak.
Oh, kalian nggak ke kampus ya? Baru pulang tadi Pak dari kampus. Kalian belum ikut PBL Expo ya berarti ya? Belum Pak. Belum ya? Ikutlah tahun depan. Tahun depan kan habis itu semester 2. Oke, saya screenshot dulu sambil mereka juga screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di minggu depan, minggu terakhir ya. Jadi saya harap minggu terakhir kita maksimalkan untuk sesinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.